Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspita Anggraini, NPM 2121010145. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari bab 1 sampai bab 5 mengenai buku hukum pengantar perdata internasional selaku tugas UTS dari Pak Idrus Al-Ghifari. Bab pertama, pengertian dan ruang lingkup. Menurut Soedargo Gautama, istilah perselisihan kurang baik karena memberikan kesan seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Di samping itu ada istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu menjaga hukumnya sendiri. Sedangkan istilah hukum antar tata hukum memberikan kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada suatu waktu, tempat, ruang. Di samping hukum perdata internasional, terdapat cabang ilmu hukum lainnya yaitu international public, di mana kedua hukum tersebut sama-sama menggunakan kata internasional. Hukum perdata internasional diartikan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kedua definisi tersebut menampakkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamanya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, sedangkan perbedaan adalah letak pada sifat hukum, hubungan, atau persoalan yang diaturnya. Perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, 4 putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka di berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum, putusan-putusan organisasi internasional. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. B. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Yang pertama, subjek hukum perdata internasional. Subjek hukum menurut hukum perdata memiliki pengertian: A. Setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. B. Setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Cukup sekian bab 1. Selanjutnya bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilahnya, menurut Soedargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang pemberlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. B. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang diciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal dan pesawat udara, ketiga domisili, keempat tempat kediaman, kelima tempat kedudukan badan hukum, yang terakhir pilihan hukum dalam hubungan intern. Bab ketiga, status persoalan dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal lainnya, yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan atau kecakapan dan ketidakmampuan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usia pernikahan anak-anak di bawah umur,
Unsur ini tidak dapat dirubah atas kemauan pemiliknya. Status personal seorang ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, yang umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal dibedakan dalam konsepsi luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Cara menentukan status personal dalam HPI. Dalam HPI ada dua asas untuk menentukan status personal. Yang pertama, status nasionalitas atau kewarganegaraan. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili. D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Cara menentukan warga negara. Yang pertama, asas tempat kelahiran. Yang kedua, asas keturunan mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Persoalan yang mengenai siapa saja menjadi warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian bab 4, kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam HPI di Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing. Kualifikasi sebenarnya adalah merupakan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari dalam istilah-istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar di berbagai hukum yang sudah tersedia. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI. Yang pertama, mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Yang kedua, persetujuan orang tua untuk menikah. Yang ketiga, masalah penentuan locus contractus. Yang keempat, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima, harta bersama. B. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam garis kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut lektori atau menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut lex clause atau hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang keempat, kualifikasi bertahap. Bab kelima, menunjukkan kembali atau renvoi. A. Pengantar dan istilah-istilah. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi karena adanya warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Misalnya, dalam hal menentukan status personal, apakah status personal tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Hubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. B. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi apabila HPI Indonesia menunjukkan kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah diartikan dengan istilah hukum asing? Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan atau harus lebih luas lagi, yaitu pertunjukan pada kaidah-kaidah HPI? 3. Pro dan kontra mengenai renvoi. Terhadap lembaga renvoi ini ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.